Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mana semangatnya? Mana yo? Semangat SMP Anur. Bisa. Kayak pacaran tadi loh. Bisa kompakan ya. Mana semangatnya? Kompak. Ulang, mana semangatnya? Itu bagus, kelihatan semangat. Siapa yang nggak masuk? Maisa sama Munir. Kenapa? Lagi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang suka memimpin berdoa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tahu hari ini kita mau belajar apa? Apa? Usaha dan ada yang tahu usaha itu apa? Hasil? Ya. Harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Ada yang tahu gaya itu apa? Nah, kecepatan melakukan usaha tiap satuan waktu. Itu gaya, bener nggak? Ya, coba ini teman perhatikan ini. Jadi tentang gaya. Apa kalian tahu apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga bergerak. Nah, ada fungsi gaya itu ada gaya motor, gaya mesin, gaya gravitasi, gaya udara, dan gaya geser. Nah, sekarang kita belajar gerak. Gerak ada perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Apa tadi gaya? Apa ayo? Ada yang tahu? Apa perlu diulang? Yo, kita ulang lagi. Yaitu tentang gaya. Apa kalian tahu apa itu gaya? Ya, gaya adalah dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga bergerak. Nah, ada fungsi gaya itu ada gaya motor, gaya mesin, dan gaya gravitasi, gaya udara, dan gaya geser. Nah, anak-anak sekarang kita belajar gerak. Gerak ada perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Apa? Tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga benda tersebut atau berubah bentuk. Itu namanya gaya. Ada yang tahu rumusnya gaya? Menghitung gaya, ada yang tahu? Ada? Tahu nggak? Massa dikalikan, kalau gaya gravitasi, massa dikalikan gravitasi bumi. Massa benda dikalikan gravitasi bumi, itu namanya gaya gravitasi. Dan banyak lagi macamnya. Nah, berikutnya, udah tahu gaya kan ya? Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus saya mencapai hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis, tahu menganalisis? Menganalisa. Apa yang dianalisa? Usaha dan gaya.
besarnya usaha dan daya. Yang kedua, apa itu? Nah, sampean harus bisa mengaplikasikan usaha dan daya melalui kegiatan praktikum untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi kalau ada masalah, ada yang benda bergerak disebabkan oleh gaya, maka sampean bisa menghitungnya. Itu namanya permasalahan sehari-hari. Berikutnya, yang ketiga, mampu mengaitkan, tahu mengaitkan? Menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain. Apa yang dikaitkan? Nah, hubungan antara nilai daya dengan waktu. Kolaboratif itu apa? Bekerja sama. Yang keempat, apa? Mampu menafsirkan. Apa menafsirkan? Menafsirkan, meramalkan. Kira-kira nanti kalau usahanya sekian, dayanya akan lebih besar atau lebih kecil. Itu namanya menafsirkan. Nggak tahu tujuannya kan ya? Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, nanti sampean akan melakukan praktikum. Praktikumnya bagaimana? Praktikumnya seperti ini. Nah, itu. Nah, itu kegiatan praktikumnya. Loh, gak bahaya tak Pak? Bahaya apa enggak kira-kira? Enggak, aman. Itu terjadi kok terjadi jatuh-jatuh karena alasnya tidak kurang licin. Makanya nanti sampean pakai kardus supaya licin. Nah, nanti sampean akan saya minta untuk mengukur waktu tempuh mulai dari sana sampai sini butuh waktu berapa dalam satuan detik. Terus cari gayanya bagaimana Pak? Cari gayanya nanti yang ditarik itu peselancarnya ditimbang dulu badannya. Berat badannya timbang dulu, ditimbangan sana. Itu satuannya dalam satuan kilogram, mosok kilometer, kilogram. Ini timbangan badannya dari sana sudah saya siapkan. Nah, kegiatan pembelajaran berikutnya nanti sampean akan berdiskusi atau berkolaborasi. Yang terakhir, ini biasanya jadi momok apa? Presentasi. Jadi nanti saya minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil belajarnya yang sudah dikerjakan. Kelompok lain kalau merasa tidak cocok harus menanggapi atau menanyakan. Punya saya begini, punya sampean kok begitu. Bedanya ini, yang benar yang mana? Gitu ya. Nah, setelah tujuan kegiatan pembelajaran, nanti ada kalau sampean sudah selesai, itu nanti ada yang namanya penilaian. Penilaiannya ada 3. Yang satu penilaian tes tulis pengetahuan dalam bentuk tes tulis. Berikutnya penilaian keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan berdiskusi, keterampilan berpraktikum, dan keterampilan
presentasi. Yang terakhir ada lagi. Nah ini penilaian keterampilan itu nanti akan dilakukan pada saat pembelajaran. Yang menilai Pak saya itu. Si A nilainya apa? Keterampilannya bagus. Yang menilai Pak saya di belakang. Kemudian yang terakhir nilai tentang sikap, terutama sikap apa? Toleransi. Apa toleransi? Menghargai sesama, terutama menghargai pendapat orang lain. Kemudian sikap disiplin. Disiplin itu apa? Tertib, bertanggung jawab, tepat waktu. Itu namanya disiplin. Yang terakhir nilai apa? Kolaborasi. Pada saat sampean bekerja kelompok, itu sampean aktif apa enggak? Apa sampean cuman mendengarkan? Itu juga dinilai. Nah, itu tentang penilaian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Kita masuk ke tahap inti. Sebelum saya masuk ke tahap inti, saya ingin sampean melihat video ini. Guyu dhisik. Videonya apa ini kira-kira? Ya, lucu ya? Lucu kan ya? Tim mana yang kalah? Timnya siapa? Timnya? Timnya Upin ya. Benar. Tim mana yang menang? Tim yang biru. Menurut sampean, kira-kira tim mana yang melakukan usaha? Kira-kira. Coba nanti sampean simpan dulu jawabannya. Tim kuning. Sampean simpan dulu, sampean tulis di buku ya. Menurut pendapat saya, tim kuning yang melakukan usaha. Alasannya karena sampean tulis sekarang. Ditulis di buku. Nanti temukan sendiri jawabannya. Tim mana yang melakukan usaha. 3 menit cukup? 3 menit cukup? Cukup. Sudah? Nah, ini pembagian kelompoknya. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sekarang tempat duduknya dipindah. Berpindah membentuk kelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan saya. Kelompok 2 di sebelah kiri saya. Nah, silakan duduknya berpindah sesuai dengan
kelompok. Sesuai dengan kelompok. Kelompok ganjil di sebelah kanan saya, kelompok genap di sebelah kiri saya. Sudah? Ada yang belum menemukan kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. 6 kok cuma 3 orang? Yang 2 sakit. Berarti kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 pindah 1 orang ke kelompok 6. Kelompok 3 pindah 1 orang ke kelompok 6. Yang tengah, Mas, yang tengah. Nanti kasihan itu, cuman bertiga. Nah, sudah yang ada 4, yang 5 cuman kelompok 5. Nanti kelompok 5 tak kasih pekerjaan yang paling banyak. Sudah duduk tiap kelompok kan ya? Nah, sekarang disilakan diambil LKPD-nya beserta stopwatch-nya. Ditulis, tentukan ketua kelompoknya siapa, kemudian anggotanya ditulis nama lengkap. Silakan ditulis. Waktunya 1 menit. Nama panggilan. Nama panjang, nama pendek. Nama pendek. Sudah? Bisa, Le? Ini nah, yang belakang itu ini detik, 3 detik, 4 detik. Satuannya detik. 7, 8 itu detik. Kalau sampai ini berubah angkanya, yang depan ini berarti menit sudah. Yang depan ini yang belakang detik. Kalau sudah di stop. Nah, kalau mau mengukur lagi ditekan ini. Nanti kembali ke 0. Sudah? Ya, kalau sudah, saya ingin sampai perhatikan video ini. Tentu saja kalian sering mendengar istilah usaha terima sehari-hari. Coba perhatikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut termasuk ke dalam konsep usaha. Lalu, apa pengertian usaha menurut fisika? Yuk ikutin terus.
Nah, menurut konsep fisika, usaha adalah besarnya daya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Pengertian usaha berdasarkan fisika adalah gaya yang mengakibatkan benda berpindah. Nah, coba perhatikan beberapa aktivitas berikut yang dapat dikatakan melakukan usaha menurut fisika. Apakah orang yang sedang tidur, atau orang yang sedang berlari di tempat, ataukah orang yang sedang mendorong gerobak? Nah, menurut kamu, manakah aktivitas yang sedang Yang mana? melakukan usaha menurut fisika? Yang mendorong gerobak. Usaha bernilai nol atau dapat dikatakan tidak melakukan usaha apabila tidak ada daya yang bekerja dan tidak ada perpindahan. Seperti contoh orang yang sedang tertidur ini. Contoh kedua, usaha bernilai nol apabila terdapat daya namun tidak ada perpindahan. Seperti contoh orang yang sedang berlari di tempat atau melakukan kegiatan olahraga lainnya seperti ini. Jadi, sebuah benda dapat dikatakan melakukan usaha apabila terdapat daya dan perpindahan, seperti orang yang sedang mendorong gerobak tersebut. Maka rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha atau work dalam satuan joule dan F adalah gaya atau force dalam satuan newton dan S adalah perpindahan atau displacement dalam satuan meter. Usaha bernilai positif apabila gaya sama dengan perpindahan. Usaha negatif apabila ada gaya yang bekerja berlawanan dengan perpindahannya. Perhatikan orang yang sedang berjalan sambil membawa benda tersebut. Apakah orang itu melakukan usaha menurut fisika? Usaha bernilai nol apabila gaya tegak lurus dengan perpindahan atau membentuk sudut 90 derajat. Jika kita analisa arah gaya dan perpindahan orang tersebut, maka dapat dikatakan orang itu tidak melakukan usaha. Karena pada saat orang tersebut menahan benda, maka gayanya ke atas, sedangkan perpindahannya ke depan. Sehingga gaya dan perpindahan membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan cos 90 derajat bernilai nol, sehingga usahanya pun akan nol. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai usaha. Sebuah benda didorong dengan gaya 120 meter hingga berpindah sejauh 2 meter. Maka usaha yang dialami oleh benda tersebut sebesar F kali S, di mana F-nya adalah gaya 120 meter dan S adalah perpindahan 2 meter, sehingga nilai usaha sebesar 240 joule. Soal nomor 2, 3 buah gaya bekerja pada sebuah benda seperti pada gambar tersebut, sehingga benda berpindah sejauh 80 meter. Hitunglah besar usaha. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus W sama dengan sigma F dikali S, di mana sigma F itu resultan gaya yang bernilai 2200 newton dikali 80 meter. Hasilnya 176.000 joule atau 176 kilojoule. Soal nomor 3, seseorang mendorong sebuah troli dengan gaya 450 newton sejauh 3 meter dalam waktu 6 detik. Hitunglah daya yang dikeluarkan orang tersebut untuk memindahkan benda. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu besar usaha yang dilakukan. W sama dengan F kali S, 450
dibagi 3 hasilnya 1.350 euro. Jadi besar jumlah adalah usaha dibagi waktu 1.350 euro dibagi 6 sekat. Jadi daya yang dikeluarkan sebesar 225 watt. Jadi daya adalah kecepatan melakukan usaha atau usaha per satuan waktu. Ya, tahu bedanya kan ya? Antara usaha dengan daya. Kalau usaha apa? Kalau usaha? Kalau daya ada satuan waktu, melibatkan satuan waktu. Kalau usaha, yang mempengaruhi usaha adalah 1. Gaya, 2. Perpindahan. Yang mempengaruhi daya, yang pertama adalah usaha. Yang kedua, waktu. Ya, paham ya? Nah, kita kembali ke video yang tarik tambang tadi. Tarik tambangnya siapa? Ipin. Perhatikan baik-baik. Ada yang harus sampean jawab. Menurut pendapat kalian atau menurut kelompok kalian, yang pertama, tim manakah yang nilai usahanya tidak 0? Silakan dijawab di bagian belakangnya LKPD. Di halaman pertama, bagian belakangnya halaman pertama LKPD. Yang kedua, dari video tersebut, apakah nilai dayanya bisa dihitung? Nah, jelaskan alasannya, bisa dihitung atau tidak. Diskusikan sama kelompok. Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Yang ketiga, itu yang saya tanyakan tadi, apa bedanya usaha dengan daya? Nih, tuliskan pendapat kalian di bagian belakang halaman pertama LKPD. Jangan dulu, jawab dulu. Diskusikan dengan kelompok. Ya, diskusikan. Waktunya 2 menit. Apa Le? Bagian belakang halaman pertama. Ini loh. Ini. Ya, soalnya tidak saya tulis jawabannya saja.
Ya, tulis di sini. Ayo. Nomor 1. Fisika. Bukan usaha secara umum loh ya. Loh, tidur. Sudahkah? Oke, lanjutkan. Kenapa? Iya, kalau iya kenapa? Tim manakah yang nilai usahanya tidak 0? Misalnya tim biru, ya. Tim biru, alasannya kenapa? Diulang lagi tak videonya? Perlu diulang lagi tak? Ya, bisa. Tadi dalam video sebelumnya itu dijelaskan usaha itu nilainya tidak 0 jika apa? W itu nilainya tidak sama dengan 0 jika apa? Perpindahannya searah dengan apa? Dengan arahnya usaha, searah dengan arahnya usaha. Itu tidak 0. Ya. Kalau video tarik tambang tadi, usahanya tim biru kemana? Ke arah mana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke arah kanan. Usahanya tim kuning ke arah mana? Ke arah kiri. Tim biru berpindah ke arah mana? Ke arah kanan. Berarti kira-kira yang nilai usahanya tidak 0 yang mana? Yang biru. Itu ya caranya. Berikutnya daya. Harus ada satuan waktu. Ada satuan waktunya enggak? Tadi diukur waktunya enggak? Waktu tarik tambang tadi loh, tidak diukur. Berarti bisa dihitung apa tidak? Tidak bisa. Alasannya kenapa? Karena tidak dicatat waktunya, tidak bisa dihitung. Yang nomor 3, bedanya antara usaha dan daya. Bedanya apa? Apa yo? Dijawab di LKPD-nya. Sudah? Lanjut. Nah, berikutnya sampean harus mengikuti kegiatan seperti dalam urutan yang tertulis di dalam
LKPD. Ya, silakan dimulai. Mulai dari halaman pertama. Dimulai dari halaman pertama. Nanti kalau mau praktikum, mejanya bisa ditepikan ke sana. Dipinggirkan semua ya. Ya, pinggirkan semua mejanya, di tengah bersih, nanti baru bisa praktikum. Bisa praktek. Ya. Minimal 1. Oh iya. Tidak sekarang sudah besar Nah, tuliskan kok. Oke, kalau sudah, lanjut kegiatan praktikum. Meja kursinya dipinggirkan supaya aman. Praktikum. Lanjut kegiatan praktikum. Meja kursinya dipinggirkan semua, bersihkan. Bagian tengahnya dibersihkan. Karena aku bersakiti di malam. Nah, kalau praktikum, sebelum praktikum baca petunjuknya dahulu. Itu aja cara kerjanya di LKPD, silakan dibaca. Tentukan siapa yang mau ditarik, siapa yang mau menarik. Tentukan siapa yang mencatat waktunya sebagai timernya. Kalau kurang luas ini bisa dipiringkan semua. Atau sebagian di luar juga boleh. Di depan situ boleh. Dengan kekasih Kalau mau nimbang, sepatunya dilepas dulu, baru ditimbang. Catat, kalau nilainya ada komanya, ditulis angka yang tanpa koma. Tulis angka bulat, bilangan yang bulat, bilangan bulatnya. Yang ditulis hanya bilangan bulat. Ya, yang ditimbang hanya orang yang ditarik. Jangan. Situ loh timbangannya di situ. Berapa? Hah? 49 ya, ditulis LKPD. Kardusnya dilepas. Kardusnya dilepas. Yang ditimbang hanya orang yang ditarik. Gak usah komanya.
Berarti 50. Ya 50 berarti nulisnya. Kalau nggak cukup boleh di luar. Ya, depan situ boleh. Boleh. Awas. Komanya nggak bisa ditulis. Jangan lupa dicatat waktunya. Jangan lupa dicatat waktunya. Ya. Nah, kelompoknya siapa yang dulu? Sudah. Itu ada variasinya loh ya. Ditarik satu orang sama ditarik dua orang kalau nggak salah. Tapi itu ketinggalan Pak kardusnya tadi Pak. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Ya diulang lagi nggak apa-apa. Ulang lagi. Iya. Ditarik satu orang sama ditarik dua orang. Dicatat waktunya. Orang yang sama. Ya. Satu orang Pak. Ya, orang yang ditarik orang yang sama, yang narik satu orang dan dua. Berarti semua tulis. 49 ya. Terus Atau ditarik bolak-balik. ya. Nah, ini. Yo. Ini tarik satu orang, yang ini ditarik dua orang. Kemudian ditarik, ya ini satu, ini dua. Kemudian ini satu bolak-balik, Oke. yang ini dua bolak-balik. Tarik dua orang. Tarik dua orang, Yang ditarik pakai kardus. yang ditarik orang yang sama. Kalau yang tinggal Pak. Gak apa-apa. Satu juga Pak. Ini satu orang. Satu orang, satu kali, satu arah ke kanan saja. Kemudian satu orang lagi bolak-balik. Tarik satu orang lagi bolak-balik. Dari sini ke sana, balik lagi ke sini. Nah, ya, paham ya? Harus gini ya. Harus kayak gini. Sudah sampai tulis ya? Ditulis angka genapnya saja ya. 05. 5. Tulis 5. Bibi tulis ini seperti itu. Ini saja tulis. 3. Ya, 3. Waktu. Nah, 3 saja yang tulis. Nggak usah. Ditarik satu orang, ditarik dua orang, ya kan? Satu orang ditarik satu arah, ya satu arah, dua orang satu arah ke sana saja. Kemudian yang ini kan jaraknya 8
8 meter, berarti ini ditarik bolak-balik. Dari sana balik lagi ke sini, dicatat waktunya, gitu ya. Yang ini ditarik 2 orang. 2 orang. Ya, 2 orang bolak-balik. Ya. Polisi Pak. Ini nomor 1, ini ditarik 1 orang, ya. Kemudian nomor 2 itu ditarik suara gagal. 1, 2. Yang nomor 3 ini ditarik orang dari sana, dari sini ke sana, tarik lagi. Ya, tarik 1 orang dari sini ke sana, terus balik lagi 1 orang. Yang nomor 4 ditarik 2 orang, bolak-balik sini ke sana, balik. Dicatat waktunya berapa? Tapi masa berat badannya sudah timbang belum? Sudah. Nah, ya. Lagi. Ya. Paham ya? Balik. Empat kali ya? 4 kali bolak-balik. Enggak, 4 pengukuran maksudnya. Iya, kan itu ada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, kemudian ditarik 2 orang bolak-balik. Gantian, Pak. Yang ditarik orang yang sama. Iya. Yang narik gantian boleh. Ini ya. Ini nomor 2 itu kan ditarik, yang narik 2. Nomor 1 itu yang narik 1. Nomor 3 itu ini yang narik 1. Ya, tapi jaraknya berapa ini? 8 meter. Berarti bolak-balik. Jaraknya lebih jauh. Sebelah mana ketiga, Pak? Bukan. Ini langkah ketiga. Ini langkah ketiga. Yang ketiga ya. Jadi ada langkah keempat lagi. Lagi ulangi kegiatan nomornya dengan jumlah orang yang menarik menjadi 2. Ini salah ketik ini. Ya. Ini yang narik 1, yang ini narik 2. Yang ini 1, yang ini 2. Itu ya. Pak, yang terakhir berapa? Iya. Ini salah ini. 3 orang. Ini 1, ini 2. Apanya ini 1? Ini yang narik 1, yang ini yang narik 2. Yang ini narik 1, yang ini yang narik 1. Ulang. Hah? Ini kan tadi sendiri. Tadi kamu Iya. sendiri. Tapi ini jaraknya ditambah. Oh, jalan tol. Iya, jaraknya ditambah lebih panjang.
Di dalam boleh kalau dalam kosong. Dari analisis saya dan kelompok saya. Dicatat di LKPD-nya. Nah, kalau sudah, ini tadi berat badannya berapa ditulis? 40 berarti ya. 40 kali 10 berarti 400. Ini tulis 400. Sekarang ini gitu. Ini kan waktunya ada usaha yang dilakukan berapa, berarti ini 400 kali 400 kali ya. Ini juga gitu. Karena yang narik 2 berarti sini tetap 400 kali 400 kali 6 tulis 1000. Sini juga ini usahanya 1600, waktunya 5, berarti dayanya adalah daya itu usaha dibagi berarti 1600 dibagi, nah gitu ya usahanya Dan ini waktunya mana? Tulisan cuma tulis di sini. Ini yang banyak satu sama kemana? Depannya saja. Yang angka bulatnya saja. Terus ini berarti berat badannya berapa? Ya berat badan dikalikan 10, nilainya taruh sini. Hasilnya. Itu ini kan F. Ini kan F ini. Ya kan? Nah, setelah itu satuan itu N. Oh. Berat badan dikalikan 10, hasilnya taruh sini. Itu sama dengan nilainya F. Nah, sekarang kalau sudah, ini kan sudah ketemu. F-nya dikalikan ini. Ya, dikali jaraknya. Kali 4. Hasilnya taruh sini, tulis di sini. Kolom ke berapa ini? 1, 2, 3. Kolom ke. Nah, ini juga gitu semuanya. Ya, nanti hasilnya kan muncul. Ini caranya 8, berarti sini kali itu ya tulis. Ya, ini sama ini. Nah, ini usahanya berapa tadi nilainya di sini? Dibagi waktunya berapa itu? Yang pertama tulis berapa? 3 itu 1, terus 4, terus nah, berarti ini dibagi 3, ini nilainya ini dibagi 3 tulis di sini. Ya. Beratnya tadi berapa? 9 kali 10 berapa? 10. 9 kali 10. 80. 400. Ketemu kan ya? F-nya ketemu kan ya? Berarti ini F kali S. S-nya berapa? S-nya 4. 490 kali 4. 490 kali 4. Hasilnya tulis ini. Ya. Ini 1 dan 2 itu nilainya sama. 3 dan 4 nilainya sama. Nah, ganti 490 kali 8 hasilnya berapa? Taruh sini. Kamu
bagian ini daya nilai Ya. daya usaha dibagi 10. Berarti ini dibagi waktunya. Waktunya 5 detik ini. Masih. Ya, 0,0-nya cuma ini 5 detik. Nah, 16, 9, berarti ini nilainya berapa dibagi? Ya, paham ya? Oke. Oke, kerjakannya. Hmm? Ini berat badannya tadi berapa? Tulis dulu. Oh, 50. Ya, 50 kali 10 berapa? Tulis ini. Ya, itu kan nilainya F. F. Nah, F-nya udah ketemu berapa tadi? Nah, tinggal F ini dikalikan 4. Ya, tulis di sini hasilnya. Ya, kalau sudah ketemu kan ini kan nilainya usaha. Ya, di sini usaha. 1, 2 ini nilainya kan sama beda. Beda. Usahanya sama loh. Berarti sama. Yang ditarik orang yang sama. Yang ditarik kan orang yang sama. Berarti sini nilainya Beda. sama. Kan ini 2 orang. Iya. Ini berapa? Berat badannya yang ditarik berapa? 50. 50. Kali 10 10. 500 kan gitu. Nah, sekarang 500 kali 4 berapa? 2 juta. 2 juta. 2 Juta. 2 juta. Tulis 2 juta. 2 nulis 6. Loro 4, 5, 6 gitu ya. Ini kan sama loh. Ya, ini sama. Yang beda ini 500 kali 8 berapa nilainya. Nah, terus kamu sudah kan ya, nah, ketemu kan ya. Ini waktu. Nah ini daya usaha dibagi waktu. Berarti 2 juta dibagi 3. Tulis ini 2 juta dibagi 2. Tulis ini. Tuh, Beda jawabannya. ya. Iya, Pak. Ya, benar. Ini kok 20? Ini masanya berapa? Beratnya berapa? 47. 47 kan ya? Kali 10. 4, 7. Berarti sini nilainya 470 kali 4 berapa? Kena nasi. Nah, kalau tabelnya sudah diisi, silakan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Dilanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 3. Ganti kelas negara Halaman 3 dan 4. Arab nanti sia-sia 2. Nah, ayo tuh pakai porogapit. 2 dibagi 3 berapa? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Nanti nolnya ditulis belakangan. Yang bawah belakangan. Tulis sini ya. 2 3. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Tambahin 0. Sini 0 kok. 20 bagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 20? Kali 6. 3 kali 2. 3 kali 2 lah 6. 3 kali 3 lah 9. 3 kali 4. Kali 4 piro? 12. Oh, 3 kali 5. 3 kali 6. 3 kali 6 berapa?
16 nyari yang 16 Mendekati 20 itu berapa nilainya? 3 kali 6. 3 kali 6 itu berapa? 8. Dikurangi 10 kurangi 8 itu 2. 1 kurangi 1 B. Nih bisa nggak? Nggak bisa. Ini kasih ini 0,666 sekarang tadi nolnya gila nih berapa? ganti 6. Berarti ini kali 10 pangkat 6. Angel bener. Susah banget. Ini berapa angka ini? Belakang koma 66 wow. Ini diambil 2, nolnya diambil dikurangi 2, tinggal tadi kan 2 juta, nolnya dikurangi 2, tinggal nolnya tinggal 6, tulis aja nol ya, tinggal 4 Malah ngerti awal. kan. Oke, pokoknya ini kan ini 6 ya 6 kan gitu ya kan sampai nanti ini semuanya 6 ini 3 nanti Mas. 0,1 2 Mas. 3 4 Ngabal. 5 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti nulis masih ada nggak? Mungkin nulis 6 tinggal 60 660 ya tulis itu angel tulis Bisa pakai. Endi lagi Yang sampulnya 1 juta. Aku tak terima 60 pakai 3 kali berapa yang nilainya mendekati ini? 3 kali 19 3 kali 6 3 kali 6 3 kali 6 apa 3 kali 60? Kalau 60. 3 kali 60. 60 ini 1, 9, 6, 10 ini 3 kali berapa yang mendekati ini? 3 kali 60 ini tulis 60 plus 1, 8, 0, 3. 6 kali 3 berapa? 18 kurangi 0, 6 oke? 1 tinggal 160 3 kali berapa yang mendekati 160? Tiga kali? 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 4? 12. Mendekati apa enggak? 3 kali 5? 15. Berarti 5 apa? 50 ya kan? 150 tinggal 10 tambah lagi 3 kali berapa yang mendekati 10? Oh, kok 3 kali 3 nilainya 9 sah? Bener kan lu? Berarti ini 60 tambah 50 tambah 3 piro? 1 3 Bismillahirrahmanirrahim. ya
Yang sudah diisi tabelnya langsung ke halaman Selanjutnya. halaman selanjutnya. Eh? Sudah. 2.000 apa 2 juta? Iya 2.000 berarti dikurangi tanu Le. 2.000 bagi 3 berapa? Saman punya uang 2.000 dibagi 3 anak dapat berapa masing-masing? Eh? Masa nggak bisa? 500 berarti dapat 5 masing-masing anak dapat 500 tulis sisa 500 sisa itu bagi 3 lagi loh lah ya loh 500 bagi 3 kok 1.000 Bukan 100. Masing-masing anak dapat 500. 500 dulu ya 500 plus nah kan sisa masih ada sisa 500 bagi 3 100 lebih. 100 tambah 100 kan masing-masing dapat 100 dulu masih ada sisa 200. 200 200 bagi 3 Terus bagi 3 50 lebih. 50 masih ada sisa 50 sisa lagi 50 bagi 3 terus sampai habis 13 ya bener lah iya weh 13 masih ada sisa apa enggak ada berapa? Ada. Tulis gini, 500 ditambah 100 sama dengan 600. Ditambah 50, 650. Ditambah 13, 663. Gitu lah caranya. Gampang. Akhirnya karena dibagi 3 bingung 660 3 ini 2.000 bagi 2 masuk bingung 1.000 tulis ini 1.000 ini dengan ini nilainya lebih besar mana 4.000 dibagi 7. Ini Pak. Iya 4.000 bagi 7 ayo pikir Bagi 7 orang Pak. iya punya uang 4.000 dibagi 7 orang masing-masing orang dapat berapa dulu 500. dapat berapa dulu 10.000. punya uang 4.000 dibagi ke berapa orang 500 Pak. dapat 500 sisa berapa 500. sisa 500 tulis dulu caranya seperti tadi 500 berapa? 500 500. plus Ini 500 plus. ya plus sisanya Saya 500. 500 Loh. Sisanya tulis ini kan masih ada sisa 500 rupiah maksudnya 500 rupiah itu bagi 7 masing-masing orang dapat berapa 100 lebih. kok 100 dulu 50 lebih. ayo 50 lebih. harusnya nilainya lebih besar itu harusnya nilainya lebih rendah ayo Bino 500 lebih. berapa kali 7 yang nilainya yang angkanya mendekati 50 Apa Pak? 7 kali 7 berapa? Kali 7 11. Kok 14? 49 berarti sisa? Satu. Ini berarti itu 7 sisa 1 nggak usah dihitung 500 tuh 7 Iya tuh. Berikutnya 4.000 bagi 10 mau ngesok nggak bisa nolnya dihilangi 1 ini tulis ini nanti ditambahin lagi. ya nggak usah
No, kan nolnya juga ini 1, beres. Wes, lanjut. Nih, halaman berikutnya. Ya? Hubungannya apa ini loh? Dari tabel ini loh. Cuman kan lihat. Ini nilai usahanya sekian, nilai dayanya sekian. Apa hubungannya? Ini usahanya sekian, dayanya jadinya sekian. Ini lebih besar atau lebih kecil ini? Semakin banyak usahanya, nilai dayanya semakin besar apa semakin kecil? Iki banding iki. Ini kan usahanya besar toh? Nilainya kecil. Ini usahanya kecil, nilainya 400 dengan 700. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai usahanya, nilai dayanya juga semakin kecil. Berapa ini? 700 ini berapa? 400. Berarti semakin besar usaha, dayanya juga semakin besar. Ya, usahanya semakin besar, dayanya semakin besar. Usahanya semakin kecil, dayanya juga semakin kecil. Gitu kan hubungannya gitu. STC. Kenapa? Yang ini gimana cara penulisannya? Ini gimana cara Ya berdasarkan tabelnya ini. Nah, dari tabelnya ini kan ada tabel, teman kan punya tabel, punya angka. Dari data di atas, manakah usaha dan daya yang terkecil yang mana? Yang usaha terkecil yang mana? Usaha terkecil yang ini, ya kan? Daya terkecil yang mana? Terus, ini apa ini? Apa ini? 300. Mana usaha yang terkecil yang mana? 300. Ini daya yang terkecil? Nih, tulis aja. Kegiatan pertama, usahanya terkecil dan daya menghasilkan daya yang terkecil. Terus selanjutnya, jelaskan mengapa. Hubungkan antara ini dengan ini. Kalau usahanya kecil, berarti nilai dayanya juga kecil, gitu kan? Itu hubungannya gitu. Wes, ngerti? Berikutnya ya, berikutnya. Kebalikannya, mana yang lebih besar? Apa yang mempengaruhi besarnya usaha? Apa itu? Ini usahanya dari sini ke sini semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Kenapa kok semakin besar? Hah? Ini dihubungkan dengan jarak. Jaraknya semakin panjang apa semakin pendek? Panjang. Kenapa? Usahanya jadi besar karena jaraknya semakin panjang. Mana? Mana kosan? Yang ini salah. Iya, ini bukan dengan datamu yang cuma punya. Ini. Yang terbesar ini. Iya, ini tinggal diisi. Jelaskan mengapa. Mengapa kok usahanya kecil? Mengapa nilai dayanya kecil? Yang cuma perhatikan tabelnya. Ini kecil, jaraknya juga pendek. Ini juga kecil, ya kan? Kenapa kok kecil? Hubungan dengan ini, karena usahanya kalau usahanya kecil, berarti nilai dayanya juga kecil. Itu caranya, ngerti maksudnya? Ya, nih. Misalnya ini, yang terbesar banyak, yang terbesar ini. Hubungannya dengan daya apa? Ini nilainya juga besar, berarti semakin besar usaha, dayanya juga semakin besar. Ngerti? Bisa? Loh, mana punya? Lanjut ke sini. Diisi. Ya apa caranya? Mana? Ini kan ada nilainya kan ini nilainya berapa? 2008. Ini
2008. Kok podo? 416. 416. Nih. Baca. Manakah usaha dan daya yang terkecil yang mana? Bentar, 1, 2, 3, 4. Yang terkecil yang mana? Usahanya terkecil yang mana? Nih, 1 dan 2. Terus dicari dayanya terkecil yang mana? Ya, 1 dan 2. Terus ceritakan, jelaskan mengapa. Hubungan dengan ini. Ini kalau dayanya kecil, usahanya kecil, berarti akan menghasilkan daya yang kecil juga. Itu deh caranya, sama, ya. Apa yang mempengaruhi besarnya usaha lagi? Kok dari atas ke bawah. Ini caranya semakin lama semakin panjang. Berarti yang mempengaruhi besarnya usaha apa? Cara. Itu ya, berpindah. Di sini? Nah, apa? Waktu. Itu ya? Sudah? Nah, kalau sudah semua, waktunya present yang halaman 4 sudah diisi sampai terakhir. Ya. Halaman 4 diisi sampai yang terakhir. Sampai mengkomunikasikan. Apa? Loh, ini loh, Le. Ya. Daya ada hubungannya dengan usaha dengan waktu. Berarti yang mempengaruhi besarnya daya adalah waktu. Usaha lagi, datamu itu dilihat lagi. Katanya sama. Dari atas ke bawah, semakin kecil apa semakin besar? Semakin besar kan ya? Ini jaraknya semakin pendek apa semakin jauh? Semakin jauh. Berarti yang mempengaruhi besarnya usaha adalah cara atau berpindah. Kejauhan. Nah, kalau sudah diisi semua sampai halaman terakhir, berarti sekarang waktunya presentasi. Ya. Bagaimana hubungan usaha Bagaimana hubungan antara usaha dengan daya dari data tadi? semakin Nah, tulisin di situ. Semakin besar usaha, dayanya semakin besar. Nah, ini isinya titik-titiknya di sini. Besarnya usaha dipengaruhi ini titik-titik dan titik-titik apa? besarnya usaha Usaha apa gaya? usaha Ini yang tanyakan besarnya usaha dipengaruhi oleh kok daya? Apa tadi yang ada hubungannya dengan usaha? F dan S. F dan S. F itu apa? Gaya. S itu ya cara. Jadi dipengaruhi oleh F dan gaya dan gaya dan perpindahan.
Lagi semakin titik-titik gaya, maka semakin ini usahanya. Apa isinya apa ini? Semakin besar. Ya. Semakin. Semakin. Waktunya mana? Ya. Nah, ini. Semakin apa? Semakin semakin besar. Dah, selesai kan? Sekarang waktunya present. Yang presentasi dulu kelompok 1. Kelompok 1. Lele. Boleh berdiri di depan situ, ada di sini. Perwakilan kelompok 1. Nanti yang lain mencocokkan hasilnya. Yang dipresentasikan mulai ini, mulai ini. Mulai setelah mencoba ini. Ya, mulai ini. Sampai mengkomunikasikan. Yes. Yang keras suaranya. Yang presentasi di sini. Maju ke depan. Ya, perwakilan kelompok. Nama dan kelompok. Boleh diwakili oleh ketuanya. Suaranya yang keras. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi dari kelompok 1. Pendapat dari kelompok kami ialah yang pertama, dari data di atas manakah usaha dan daya yang terkecil? Jelaskan mengapa. Yakni 1960 karena jaraknya pendek dan yang menarik hanya 1 orang. 2. Dari data di atas manakah usaha dan daya yang terbesar? Jelaskan mengapa. 4020 karena jaraknya yang panjang dan jumlah penarik 2 orang. Nomor 3, apa yang mempengaruhi besarnya usaha? Jarak yang panjang dan beratnya yang didorong atau ditarik. Nomor 4, apa yang mempengaruhi besarnya daya? Yakni besarnya usaha dan kecepatan. Pak Labis. 5. Bagaimana hubungan usaha dan daya dari data yang didapatkan? Semakin besar usaha, maka akan semakin besar daya. Mengkomunikasikan. Pak Labis. 1. Besarnya usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. 2. Semakin besar gaya, maka semakin besar usahanya. 3. Semakin kecil waktu, maka semakin besar dayanya. Sampai pendapat lain. Terima kasih buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Mantar awan. Yang mau presentasi Aku bagaimana? 1, 2, 3. Juga adikku ini. Atur. Masya Allah, 6 nih Kak. Ayo.
Sini Le. Yang keras ya, biar bisa disamakan, biar bisa dibandingkan. Ini dari mana, Pak? Ini dari mana? Dari tenang saja, tidak usah dredeg. Mulai keluar satu. Kalau dredeg ambil nafas dulu. Yang ujung, wah. Guys, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menguraikan ulasan kami dari soal IPA ini. 1. Dari di atas, manakah usaha dan daya yang terkecil? Jelaskan mengapa. Usaha yang paling kecil adalah langkah pertama. 2. Daya yang paling kecil adalah langkah pertama. Semakin kecil usahanya, maka semakin kecil dayanya. Nomor 2. Dari data di atas, manakah usaha dan daya yang terbesar? Jelaskan mengapa. Usaha yang paling besar adalah langkah keempat. Dan daya yang paling besar adalah langkah ketiga. Semakin besar usahanya, maka semakin besar dayanya. Nomor 3. Apa yang memengaruhi besarnya usaha? Karena jaraknya lebih panjang, maka dari itu usahanya besar. 4. Apa yang memengaruhi besarnya daya? Karena jaraknya lebih panjang, maka dari itu dayanya lebih besar. Nomor 5. Bagaimana hubungan usaha dan daya dari data yang didapatkan? Semakin besar dayanya, semakin besar dayanya juga. Presentasi. 1. Besarnya usaha dipengaruhi oleh usaha dan daya. 2. Semakin besar daya, maka semakin besar usahanya. 3. Semakin lama waktunya, maka semakin besar dayanya. Ada yang punya pendapat lain? Yang punya pendapat lain? Apa tadi? 1. Ya. Besarnya usaha dipengaruhi oleh usaha dan daya. 2. Semakin besar dayanya, maka semakin besar usahanya. 3. Semakin lama waktunya, maka semakin besar dayanya. Ya, ada yang berpendapat lain? Yang nomor 1, katakan. Ya, terus? Makin besar daya maka semakin besar usaha. Ya. Makin kecil waktu maka semakin besar. Ya Mas ya. Saya pendapat lain dengan lagi. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan. Terima kasih buat kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, sekarang giliran kelompok 2 yang ingin berpresentasi. Tampil lagi Ki. Ayo. Nah, mulai. Mulai. Sampai. Nah, sebentar lah. Nah, sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab dari data ini. 1. Dari data di atas, manakah usaha dan daya yang terkecil? Jelaskan mengapa. Karena ditarik oleh 2 orang. 2. Dari data di atas, manakah usaha dan daya yang terbesar? Jelaskan mengapa. 1000 karena ditumpang oleh 2 tarikan. 3. Apa yang memengaruhi besarnya usaha? Yang memengaruhi besarnya usaha, jarak dan perpindahan. 4. Apa yang memengaruhi besarnya daya? Yang memengaruhi besarnya daya adalah waktu. 5. Bagaimana hubungan usaha dan daya dari data yang didapatkan? Semakin besar dayanya, semakin besar dayanya. Presentasikan hasil. 1. Besarnya usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. 2. Semakin besar gaya maka semakin besar usahanya. 3. Semakin lama waktu maka semakin besar dayanya. Terima kasih buat kelompok. Udah selesai semua kan ya? Sudah selesai. Presentasi semua. Sekarang waktunya kita buat kesimpulan. Buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa dari kegiatan sampean tadi? Yang pertama, nih, besarnya usaha atau W dipengaruhi oleh gaya dan besarnya perpindahan. Yang ketiga, semakin besar gayanya maka semakin besar pula usahanya. Jadi gaya yang diberikan itu semakin besar maka nilai usahanya juga semakin besar. Berikutnya, nah itu nilai daya tergantung pada berbanding terbalik dengan waktu. Artinya semakin besar waktunya maka nilai dayanya juga semakin besar apa kecil? Kecil. Semakin kecil waktunya maka nilai dayanya semakin besar. Kenapa kok berbanding terbalik? Karena daya itu usaha dibagi waktu. Usaha dibagi waktu. Sudah? Mari, belum. Nanti saya minta sampean mengisi. Ini isinya cuma menjawab pertanyaan ya. Dalam hal apa kamu menjadi lebih baik melalui kegiatan pembelajaran ini? Ya, isi nama panggilan saja biar cepat. 1, 2, 3, 4.
Udah. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya dan stop word-nya dikumpulkan dulu ke depan. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, diisi dengan cepat. Bentar nih pulpen.
Sudah, kalau sudah kumpulkan di sini. Baca anjir jadi takut. Sudah, Ling. Kalau sudah, mejanya dirapikan lagi seperti tadi. Yang sudah, mejanya dirapikan lagi seperti tadi. Waktu sampean masuk. Le, mejanya kembalikan lagi ke sini, tarik lagi ke sini. Geser. Capek, boten. Nah, terima kasih. Hari ini sampean sudah menunjukkan kemampuan sampean, menunjukkan minat sampean untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya ada pesan. Saya tuliskan di layar. Kata-kata hari ini apa? Jangan menyusahkan orang. Wah, ya. Ya, jangan menyusahkan orang tua. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang apa?
energi dan pesawat sederhana. Energi dan pesawat sederhana. Baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kegiatan sampean yang apa tadi? Tarik-tarian, tidak mau tarik-tarian untuk membuktikan besarnya nilai daya dan usaha. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Biar diambil videonya sama Pak Rosi, kemudian nanti kembali lagi. Kalau kita keluar semua, kembali lagi. Ya, silakan balik lagi.